Nah, kalau kita coba membandingkan dengan pemain-pemain lainnya ya, semenjak Hakan mulai bermain di Liga Jerman ya, sejak 11 tahun yang lalu, ternyata cuma ada 3 pemain yang berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti yang lebih banyak dibandingkan Hakan, teman-teman. Tepat di atas Hakan ada beda tipis 32 gol, yaitu Dybala. Kemudian di atasnya lagi ada KDB ya, Kevin De Bruyne dengan 33 gol. Yang paling atas ini gokil, emang alien banget sih. Nyerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya pasca pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti ini dari pertandingan yang membuat jantung kita hampir copot. Epic comeback melawan Monza 3-2. Langsung saja kita mulai data fakta menarik yang pertama. Dengan kemenangan atas Monza ini teman-teman, yang diikuti juga oleh kemenangan dari dua rival kita lainnya, Napoli dan Atalanta, ini berarti untuk pertama kalinya dalam 7 pertandingan terakhir, 3 tim yang saling berebut Scudetto sama-sama meraih kemenangan. Jadi uniknya teman-teman, di 7 partai terakhir nih, 3 tim Inter, Napoli, dan Atalanta selalu meraih hasil yang berbeda-beda ya di setiap pekannya. Selalu ganti-gantian kalah seri dan menang. Nah, baru di pekan kemarin lah ketiga tim tersebut sama-sama menang. Lalu menariknya lagi, ketiga tim ini teman-teman di 7 partai terakhir juga tidak pernah menang 2 pertandingan berturut-turut. Ini artinya ketiga tim yang sedang berlomba merebut Scudetto sama-sama inkonsisten. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, untuk pekan depan hasilnya gimana. Apakah ada tim yang berhasil meraih kemenangan 2 kali berturut-turut? Akan tetapi yang pasti tidak mungkin Inter dan Atalanta keduanya meraih kemenangan ya, karena mereka akan saling berhadapan. Kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua. Di pertandingan kemarin melawan Monza, selain Hakan Calhanoglu, gelandang kita lainnya Barella juga tampil sangat bagus. Dia banyak memenangkan duel di area pertahanan Monza. Nah, menariknya, menurut data WhoScored teman-teman, Nicolo Barella telah banyak memenangkan penguasaan bola di sepertiga lini tengah lawan, yaitu sebanyak 84 kali. Dan ini adalah yang paling banyak dibandingkan pemain-pemain Serie A lainnya. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dari data Opta teman-teman. Mereka mengatakan bahwa Inter di pertandingan lawan Monza kemarin melepaskan 30 tembakan. Dan itu merupakan rekor shot terbanyak di Serie A musim ini. Untuk Inter sendiri terakhir kali mencatatkan lebih dari 30 tembakan dalam satu pertandingan, yaitu terjadi di Januari 2023. Berarti 2 tahun lalu ya teman-teman, ketika menghadapi Cremonese. Ya, kalau di pertandingan lawan Monza kemarin sih memang banyak shot ya, tetapi ya banyak juga yang shotnya cuma nembak burung doang, jauh banget dari sasaran. Dan selain itu, di pertandingan kemarin ya lawan Monza, itu kiper mereka Turati lagi kesurupan kodamnya Buffon, jago banget anjir. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Di pertandingan lawan Monza, lagi dan lagi ada pemain kita yang shotnya kena tiang. Kali ini Marcus Thuram teman-teman. Nah, total di musim ini menurut data Opta, Inter telah membuat 16 tembakan yang membentur tiang. Aduh, tiang FC teman-teman. Dan Inter bersama dengan Atalanta menjadi tim yang paling banyak shotnya kena tiang di musim ini. Dan minggu depan kita akan berhadapan dengan Atalanta teman-teman. Sama-sama biru hitam dan sama-sama FC tiang. Lalu kalau coba dibedah 16 shot Inter yang kena tiang, yang paling banyak adalah Dumfries dan Thuram teman-teman. Masing-masing menyumbang 3 shot yang kena tiang. Lalu di bawah mereka ada Lautaro dan Korea, 2 shot mengenai tiang. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Epic comeback di partai lawan Monza itu adalah kemenangan ketiga Inter ketika ketinggalan terlebih dahulu di babak pertama. Jadi ternyata di musim ini teman-teman, Inter punya kecenderungan kalau kita ketinggalan di babak pertama, Inter punya kecenderungan kesulitan untuk membalikan kedudukan. Nah, menarik ya teman-teman, di 3 pertandingan ketika kita mampu epic comeback, tertinggal lebih dulu ya di babak pertama. Nah, itu lawan-lawan kita tidak pernah berhasil mencetak gol di babak kedua.
Sebagai contoh, kemarin di pertandingan lawan Monza, kita tertinggal lebih dahulu di babak pertama 2-1. Lalu kemudian di babak kedua kita berhasil nambah 2 gol, sementara Monza tidak mencetak gol sama sekali. Lalu kemudian pernah terjadi lagi di musim 2023-2024 melawan Roma, kita ketinggalan 2-1 terlebih dahulu di babak pertama. Lalu kemudian di babak kedua kita bahkan berhasil menambah 3 gol, skor akhir 2-4. Lalu ada juga melawan Udinese teman-teman. Di babak pertama kita ketinggalan 1-0. Kemudian di babak kedua Udinese tidak menambah gol sama sekali, sementara Inter mencetak 3 gol. Kemudian untuk selebihnya di pertandingan-pertandingan lainnya, ketika Inter ketinggalan, Inter selalu ujung-ujungnya seri ataupun kalah, tidak pernah bisa membalikan kedudukan. Ini teman-teman bisa lihat pada layar ya, yaitu di pertandingan lawan Sociedad, akhirnya ujung-ujungnya seri, kita ketinggalan lebih dulu di babak pertama. Lalu ada di pertandingan lawan Benfica, ujung-ujungnya 3 sama. Bahkan di pertandingan lawan Sassuolo, kita ketinggalan lebih dulu di babak pertama 1-0. Sampai menit 90 kedudukan tetap kalah kita 1-0. Kemudian ada hasil seri juga melawan Milan dan Lazio. Kita tertinggal lebih dulu tapi tidak mampu membalikan kedudukan. Ini seharusnya menjadi tantangan tersendiri bagi Inzaghi ya, untuk bisa membangkitkan semangat pemain Inter, bisa menyiapkan alternatif strategi ketika Inter dalam kondisi tertinggal. Bagaimana caranya supaya kita bisa sesering mungkin melakukan epic comeback setiap kali tertinggal. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik berikutnya lagi. Gol Hakan Calhanoglu ke gawang Monza adalah gol ke-23 dia bersama Inter sejak musim lalu. Banyak juga teman-teman. Dari 23 gol tersebut, 17-nya dari penalti, dan yang dari open play cuma 6 gol teman-teman. Nah menariknya, dari 6 gol open play dari Hakan Calhanoglu, 4-nya berasal dari tendangan luar kotak penalti. Keempat gol tersebut terjadi di partai lawan Napoli 2 kali ya. Yang satu di Desember 2023, kemudian yang satunya lagi di musim ini November 2024. Lalu ada di Liga Champions musim ini melawan Red Star, dan kemudian terakhir di minggu lalu tendangan yang sangat cantik ya, berteknik tinggi ke gawang Monza. Nah, ngomong-ngomong soal gol dari tendangan luar kotak penalti teman-teman, sepanjang karirnya ya, semenjak Hakan bermain di Liga Jerman, semenjak dia bermain di Liga Top Eropa, Hakan sudah membuat 31 gol dari luar kotak penalti. Banyak juga teman-teman. Nah, kalau kita coba membandingkan dengan pemain-pemain lainnya ya, semenjak Hakan mulai bermain di Liga Jerman ya, sejak 11 tahun yang lalu, ternyata cuma ada 3 pemain yang berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti yang lebih banyak dibandingkan Hakan teman-teman. Tepat di atas Hakan ada beda tipis 32 gol, yaitu Dybala. Kemudian di atasnya lagi ada KDB ya, Kevin De Bruyne dengan 33 gol. Yang paling atas ini gokil, emang alien banget sih. Messi mencetak gol 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang ada di bawahnya. KDB mencetak 33 gol, si Messi mencetak 66 gol dari luar kotak penalti terhitung 2014. Kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi. Hakan menjadi pemain yang paling banyak menyentuh bola di pertandingan lawan Monza, yaitu sebanyak 107 sentuhan teman-teman. Di nomor 2 ada Barella dengan 104 sentuhan. Kalau dilihat dari heat mapnya ngeri banget. Hakan dan Barella lebih banyak berada di area musuh dibandingkan area sendiri teman-teman. Kita benar-benar mendominasi permainan ya, bermain setengah lapangan. Tetapi tetap aja kita ketinggalan dulu 0-2. Dan kedua pemain ini, Barella dan Hakan Calhanoglu, adalah pemain yang paling banyak menciptakan peluang emas di partai lawan Monza, yaitu sama-sama menciptakan 6 peluang teman-teman. Lalu kemudian di bawah duet Barella Calhanoglu ada duet bek kiri kita, Bastoni dan Acerbi, yang juga menciptakan banyak peluang di partai lawan Monza. Mereka ada di peringkat 2, lalu kemudian di bawahnya ada Dumfries. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi. Dengan kemenangan atas Monza, ini berarti teman-teman, untuk pertama kalinya di musim ini Inter menang 4 kali berturut-turut di kandang sendiri. Aneh banget. Inter yang kapolista di Serie A, Coppa Italia mencapai semifinal, kemudian di Liga Champions juga kita perkasa. Ternyata baru pertama kalinya menang 4 kali beruntun di kandang. Inter di musim ini punya kecenderungan justru bermain lebih bagus ketika partai away. Ini sepertinya para pemain ketika tampil di hadapan fans sendiri justru menjadi terbebani kali ya. Sehingga Inter justru tampil lebih all out, lebih meyakinkan ketika bermain away. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi.
Kemudian lanjut yang berikutnya lagi teman-teman, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama dari Arnaud Taufik, dia mengomentari jalannya pertandingan. Arnaud Taufik bilang begini, kemenangan ini sangat berarti karena kami tertinggal 0-2 setelah menit 25. Kami telah melakukan tugas kami, begitu juga para fans dan kami senang. Tapi ini belum selesai, perjalanan masih panjang. Saya senang bisa membantu tim, saya masuk ke lapangan untuk itu, bukan untuk diri saya sendiri. Saya berusaha membantu tim bahkan saat saya tidak bermain. Semua orang pantas mendapatkan gelar di musim ini dan juga kemenangan. Kemudian yang berikutnya ada statement dari Hakan Çalhanoğlu teman-teman. Dia mengomentari jalannya pertandingan. Hakan bilang begini, kami tidak boleh meremehkan lawan. Semua tim pasti bagus, tapi di pertandingan ini kami mendominasi, bermain dengan baik, memberikan segalanya. Dan pada akhirnya kami memang pantas menang. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Jan Bisek. Dia ditanya oleh jurnalis, apa pendapat Anda memberikan assist yang berakhir ke gol cantik Hakan Çalhanoğlu? Kenapa Anda tidak langsung men-shootnya saja? Kemudian Bisek bilang begini, saya sejujurnya sempat berpikir untuk menembaknya secara langsung, tetapi saya tidak ingin melukai penonton karena tembakan saya pasti mengarah ke penonton, bukan mengarah ke gawang. Jadi saya kemudian berpikir memberikan bola itu ke Hakan karena dia jauh lebih baik dibandingkan saya dalam menembak bola-bola jauh. Lucu juga ini ya teman-teman, si Jan Bisek. Dan kemudian yang terakhir, Inzaghi ditanya tentang anak kesayangannya ya, Korea yang bermain sebagai Mezzala. Inzaghi bilang begini, dia adalah pemain serba bisa, dia pernah melakukannya bersama saya di Lazio juga. Saat dia masuk, kami ingin bermain dengan 3-4-3. Tapi kemudian setelah kami unggul, kami kembali bermain dengan formasi standar 3-5-2 dan dia menjadi Mezzala. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.